Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 orang terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. Ketua KPK Firly Bahuri membantah memeras pihak yang berperkara dalam kasus korupsi di Kementan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kamis siang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul menyatakan diperiksa selama 3 jam terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Semua yang ditanyakan terkait Dumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya dan apa yang saya ketahui tentang itu. Dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 orang saksi. Pemeriksaan dilakukan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, ajudan serta sopirnya. Namun, polisi belum mengungkap siapa pimpinan KPK yang dilaporkan. Untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tidak pidana yang dilaporkan dimaksud. Dan saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung, berproses, dan untuk update selanjutnya akan kami sampaikan berikutnya. Terima kasih. Di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul terkait kasus korupsi di Kementan, beredar foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Foto ini beredar di tengah isu ada permintaan uang sejumlah $1 miliar Amerika Serikat dari pimpinan KPK. Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun, Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar di tempat terbuka. Ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya. Apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi independen yang ada di luar KPK dan Polri agar pengusutan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK bisa berjalan transparan dan akuntabel. Todung juga menilai pimpinan KPK yang diduga terlibat pemerasan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dinonaktifkan untuk mempermudah pengusutan. Menurut saya ini ketua KPK yang paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan ketua KPK sebelum ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Menurut saya sih Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK. Kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pemerasan. Ya. Kalau Presiden ya ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pemerasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara. Selama investigasi, ya, penyelidikan itu dilakukan. Oke. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK berawal dari pengaduan masyarakat yang diterima oleh Polda Metro Jaya pada 12 Agustus yang lalu. Pada 21 Agustus 2023, polisi menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk menindaklanjuti dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Kita dalami dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di penanganan korupsi Kementan bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Rizka. Salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Bicara soal klaster kasus di Kementerian Pertanian ini kan ada beberapa. Salah satunya soal pemerasan oleh pimpinan KPK, dugaannya yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya. Kompolnas melihat kasus yang berjalan seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama begini, Priska. Tentu kita bicaranya kan secara hukum, kita dudukkan dulu bahwa
Polri dan KPK itu merupakan lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedua lembaga ini setara dan sederajat. Tidak ada yang saling di atas, tidak ada yang superior, sederajat. Dan KPK sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK, merupakan lembaga yang itu berada dalam ranah eksekutif atau sebagai lembaga penunjang eksekutif di bidang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, yang itu di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dia independen, tidak bisa dicampuri oleh kekuasaan manapun, termasuk Polri itu sendiri. Oleh karena itu, maka Kompolnas telah memantau dan dalam proses pemantauan ada pengaduan terkait dengan pimpinan KPK. Tentu dalam proses penanganan pengaduan ini, Polri, tepatnya Polda Metro Jaya, tetap dituntut profesionalismenya. Hanya kembali kepada kesetaraan dan kesederajatan kedua lembaga yang sama-sama lembaga penegak hukum ini, tentu kita mendorong agar ada saling koordinasi. KPK sendiri memiliki kewenangan mensupervisi terkait dengan tindak pidana korupsi. Tentu dalam hal ini saling koordinasi, saling sinergi, sama-sama menegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu juga merupakan kewenangan KPK dan Polri juga berwenang itu. Namun dalam kasus pengaduan ini, tentu Priska, kita menggarisbawahi tetap profesional, tapi tidak menutup untuk koordinasi dan sinergi. Baik. Nah, di Krimsus Polda Metro Jaya ini kami pastikan memiliki integritas yang tinggi. Baik. Namun tentu sebagai penyidik mereka tetap independen, tidak bisa diintervensi. Namun karena ada hierarki organisasi di Polri, penyidik sendiri tentu melaksanakan tugasnya di bawah arahan pimpinan. Bagaimana arahan pimpinan itu, ya kita harapkan ada sinergi dan koordinasi dalam kasus ini, jangan sampai menghambat penanganan tindak pidana korupsinya terkait dengan penyidikan yang sedang dilakukan. Sinergi tapi jangan sampai menghambat penanganan tindak pidana yang sedang disidik di Polri maupun di KPK. Saya ke Mas Febri Diansyah yang juga sudah bergabung, penasihat hukum Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Siska. Ya Mas Febri, apakah sudah ada penjelasan dari Pak Syahrul soal apa saja yang disampaikan di Polda saat dimintai keterangan kemarin, Mas? Ya, pertama terima kasih. Saya mungkin perlu meng-clearkan ya, menjelaskan bahwa kami ini, saya dan tim hukum ini mendapatkan surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum itu untuk perkara penyidikan yang sedang berjalan di KPK. Artinya soal dugaan korupsi kasusnya ya, Mas? Betul, dugaan korupsi penyidikannya sedang berjalan di KPK. Jadi kami memang tidak SKK-nya atau surat kuasanya itu tidak mencakup yang di Polda. Dan saya pikir juga berbagai informasi kan sudah muncul di media terkait dengan hal itu ya. Tapi yang pasti begini, untuk sebuah proses hukum, dimanapun proses hukum itu dilakukan, tentu saja yang diharapkan adalah berjalan betul-betul dalam koridor hukum. Tugas kami untuk menyeimbangkan hal tersebut. Penyidik KPK punya berbagai kewenangan, penuntut di KPK punya berbagai kewenangan. Tugas kami advokat adalah berada pada sisi yang lain untuk menyeimbangkan proses hukum itu, untuk menjaga proses hukum itu agar berjalan memang sesuai relnya. Dalam proses pembuktian nanti tentu ada uji pembuktian. Nah, Mas Febri tadi dikelirkan bahwa kuasa hukum untuk kasus yang berjalan di KPK soal kasus dugaan korupsi. Tapi kan saat ini berjalannya bersamaan klaster kasus meskipun berbeda, yang satu di KPK, satu di Polda. Apakah Anda melihat memang kasus-kasus ini harus disidik secara bersamaan dan berhubungan satu sama lain mau tidak mau, Mas Febri? Sebenarnya kalau kita melihatnya sebagai sebuah proses hukum, kedua-duanya berjalan saja. Kalau
misalnya di penyelidikan, di penyidikan ya mencari bukti-bukti yang memperkuat argumentasi hukum masing-masing seperti itu. Dan ini berjalan secara paralel, tentu harus berjalan secara terpisah, karena KPK kan jalan dengan kewenangan KPK, Polri berjalan dengan kewenangan Polri, dan yang paling penting menurut saya, kasus-kasus hukum itu memang perlu dikawal oleh publik ya, apapun kasus hukumnya. Dikawal dalam artian bukan untuk memberikan penghakiman di awal, tetapi untuk memastikan, untuk meminimalisir adanya proses-proses prosedural atau pengabaian hak-hak dari pihak-pihak yang terkait seperti itu. Oke, nah kalau dari Kompolnas melihatnya apakah sudah terang benderang, sudah transparan atau belum? Karena berbeda dengan kasus-kasus lainnya, sampai sekarang status tersangka belum diumumkan oleh KPK, sementara sudah ada penggeledahan dan sebagainya. Begitu pula Polda yang belum mau memberikan informasi lain terkait kasus ini. Pak Yusuf. Ya, baik. Terkait dengan proses yang ada di Polda Metro Jaya, tentu kita harus memantau dan menghormati, kan prosesnya kan itu kan awalnya pengaduan masyarakat, tentu pengaduan itu diproses dengan cermat dan kehati-hatian. Apakah ada hal yang mengandung unsur dugaan tindak pidana, semuanya itu kan harus dalam proses pencermatan, pendalaman, dilakukan klarifikasi, kemudian dilihat apakah ini bisa dikeluarkan surat perintah penyelidikan. Nah, dalam proses kan itu sudah berjalan. Nah, sehingga apa yang sedang berproses pada saat ini sementara kami memantaunya itu dalam proses penyelidikan, tentu ini harus kita hormati. Ini kan wilayahnya terkait dengan apa yang diadukan. Proses ini kan karena ada pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Polda Metro Jaya. Ini harus benar-benar bekerja secara profesional. Terlepas ada sedang penyidikan tindak pidana korupsi yang ada di KPK, itu adalah kewenangan KPK dan itu harus kita hormati. Kapan KPK melakukan penyidikan dan kapan menetapkan tersangka, tentu itu dalam ranah kewenangan. Ya. Namun karena ini yang diadukan adalah pimpinan KPK, sementara KPK sendiri memiliki rezim etik juga dalam pengawasan Dewan Pengawasan, apakah Dewan Pengawasan itu juga melakukan penyelidikan terhadap soal ini? Kalau itu ada, tentu disinilah pentingnya perlu ada koordinasi sesama lembaga penegak hukum, dan koordinasi dan sinergi ini perlu didorong dalam hal tidak menghambat. Yang di sana tetap berjalan, yang di sini tetap berjalan, tapi saling mendukung, saling koordinasi. Itu yang perlu kita dorong, Prisca. Sekali lagi, koordinasi dan sinergi itu tidak menghambat profesionalisme kedua lembaga penegak hukum tersebut. Oke, dan kalau untuk klien Anda, singkat saja Bung Febri, akan kooperatif baik kasus yang berjalan di KPK maupun di Polda? Kalau dari pertemuan kami yang terakhir ya, saya bertemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo waktu beliau baru kembali dari luar negeri. Itu memang ditegaskan sikap kooperatif tersebut ya. Baik. Dan memang sejak awal kami menyarankan hal tersebut. Kewajiban kami ya menyarankan agar bersikap kooperatif dan juga tentu saja karena ini sebuah proses hukum maka harus dihadapi. Ya. Dan Pak Syahrul kemarin mengatakan saya akan hadapi proses hukum ini dan saya akan kooperatif. Baik, jadi transparansi dalam proses ini dinantikan publik. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Terima kasih Mas Febri Diansyah, penasihat hukum Syahrul Yassin Limpo, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.